Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, shaimin shaimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kebahagiaan kepada Anda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama di bulan Ramadan. Terlebih lagi di 10 akhir bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk banyak sekali berbuat baik di 10 akhir bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, yang dengannya kita bisa mengetahui siapa Rabb kita, bagaimana melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan kewajiban kita. Semuanya atas nikmat iman. Demikian juga bersama dengan kita ada nikmat kesehatan. Dengan nikmat kesehatan kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita. Sebagai seorang anak dari kedua orang tua kita, sebagai seorang suami bagi anak-anak, bagi istri kita, bapak bagi anak-anak kita, atau mungkin istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anak mereka. Baik, jemaah sekalian, di kesempatan kali ini, dan ini merupakan pertemuan yang ke-22 dari 30 pertemuan yang kita rencanakan saat mengkaji buku Majalisu Syahr Ramadan, karya dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, di majelis yang ke-22 ini kita akan berbicara bab fil ijtihadi fil ashri al-awakhir wa lailatul qadar. Bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh menjelaskan bahwa fi hadhihi al-ashr mubarakah Lailatul Qadr allati sarrafaha Allahu ala ghairiha wa manna ala hadhihi al-ummati bi jazili fadliha wa khairiha. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa 10 akhir bulan Ramadan merupakan malam yang sangat berharga, sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di 10 akhir malam Ramadan terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, malam di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam sebagai umat yang luar biasa. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di luar bulan Ramadan kita sekali beramal dilipat gandakan 10 sampai 700 kali, sementara di malam Lailatul Qadar Allah mengatakan khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Qur'an kami turunkan pada malam yang penuh keberkahan. Yaitu malam apa? Malam Lailatul Qadar. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami memberi peringatan. Jamaah sekalian, para ulama mengatakan bahwa Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar sekali waktu. Sementara turunnya ke Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Di surat Al-Qadar ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa keutamaan malam Lailatul Qadar. Di antaranya adalah apa? Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di malam Lailatul Qadar para malaikat turun ke bumi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Jibril alaihi salam turun untuk apa? Turun untuk membawa berkah, membawa rahmat. Karena kata beliau, yatanazzaluna fi lailatul qadari ilal ardi bil khairi wal barakah war rahmah. Sesungguhnya para malaikat itu turun ke bumi untuk membawa kebaikan, keberkahan dan rahmat bagi penduduk bumi.
Jemaah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksudnya adalah apa? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keselamatan bagi orang-orang beriman. Kenapa? Karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang beriman dari neraka. Banyak sekali orang-orang beriman yang dibebaskan dari neraka dibandingkan malam-malam yang lainnya. Saudara sekalian, pertanyaannya, apakah orang yang tidak i'tikaf bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jawabannya adalah bisa saja. Hanya saja orang yang i'tikaf lebih berkesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar daripada mereka yang tidak i'tikaf. Kalau orang tersebut tidak mengetahui bahwa malam itu Lailatul Qadar, apakah kebaikan-kebaikan yang dia laksanakan pada malam itu dinilai sebagai lipatan 1000 malam, 1000 bulan? Iya. Boleh mengatakan wa hadza hasilun liman alima biha wa man lam ya'lam. Sesungguhnya kemuliaan malam Lailatul Qadar didapatkan oleh orang yang mengetahui malam itu Lailatul Qadar, atau bagi mereka yang tidak tahu bahwa itu malam Lailatul Qadar. Jamaah sekalian, kemudian sampai kapan Lailatul Qadar terjadi? Sampai hari kiamat. Karena sebagian orang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Padahal Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya tentang kapan malam Lailatul Qadar, Rasulullah mengatakan bal hiya ila yaumil qiyamah. Justru itu terjadi sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya, kapan Lailatul Qadar itu turun? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih, taharru Lailatul Qadari fil ashril awakhir min Ramadan. Hendaklah kalian mencari malam Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Jadi pertama Rasul mengatakan di 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian dikhususkan lagi yaitu di setiap malam ganjil. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, taharru Lailatul Qadari fil Lailatul Qadri fil witri fil ashril awakhir min Ramadan. Hendaklah kalian mencari malam Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian, saudara sekalian, Rasulullah mengkhususkan lagi di hadis lain bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi pada malam ke-27. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, ara ru'yakum qad tawatu'at fis sabil awakhir faman kana mutaharriyaha falyataharraha fis sabil awakhir. Sesungguhnya aku melihat sebuah mimpi bahwa malam Lailatul Qadar itu bertepatan dengan malam ke-27 di 10 akhir bulan Ramadan. Maka siapa yang ingin mencari malam Lailatul Qadar, hendaklah dia mencari di malam ke-27 di 10 akhir bulan Ramadan. Riwayat lain juga, Rasulullah SAW pernah bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir. Fa in da'ufa ahadukum au ajuza fala yuglabanna ala sab'il bawaki. Hendaklah kalian mencari di 10 akhir malam Ramadan. Kalau kalian tidak mampu mencari atau lemah untuk mencari di 10 akhir malam Ramadan dari tanggal 1 malam 21 sampai malam ke-30, maka jangan sampai kalian itu terlewatkan di malam yang ke-27. Dalam hadis lain juga, riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, wallahi, demi Allah, la a'lamu ayyu lailatin hiya lailata allati amarana Rasulullah SAW biqiyamiha hiya lailatu sab'i wa ishrin. Sahabat Ubay bin Ka'ab, yaitu sekretaris Nabi Muhammad SAW, berkata, demi Allah, saya tahu malam apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dicari. Yaitu kita diperintahkan untuk menghidupkannya semalam suntuk untuk mendapatkan keutamaannya. Sungguh itu adalah malam yang ke-27. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini bukan berarti malam Lailatul Qadar itu hanya turun di malam yang ke-27. Tetapi mayoritas memang malam ke-27, tetapi setiap malam di 10 akhir bulan Ramadan, baik malam ganjil maupun malam genap, memungkinkan diturunkannya Lailatul Qadar. Walaupun
malam ganjil lebih memungkinkan, dan lebih memungkinkan lagi adalah malam yang ke-27. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya, terus kita cari pada malam yang keberapa? Ya cari di setiap malam di 10 akhir bulan Ramadan. Makanya kenapa di 10 akhir bulan Ramadan disunnahkan untuk menghidupkan malam-malam kita, terutama dengan i'tikaf, dengan baca Al-Qur'an, dengan salat, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar, tidak memastikan? Di sini ada beberapa alasan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Di antaranya adalah rahmatan bihim, sebagai bentuk rahmat bagi umat Islam. Dari mana sisi rahmatnya? Agar kita, di sini sebutkan liyakthuru amaluhum fi talabiha fi tilkal layali al-fadilati bis shalah wad dzikr wad du'a fayazdadu qurbatan minallahi wa thawaban. Yaitu biar kita ini memperbanyak amal kita. Jadi kalau kita mencari di malam 21, kita memperbanyak amal kita. Malam 22 juga demikian. Sehingga amal kita itu semakin banyak. Kalau semakin banyak amal kita, maka semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kebaikan kita, maka semakin banyak rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Tetapi kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu dipastikan bahwa malam ke-27, tidak hari yang lainnya, kita hanya memperbanyak ibadah di malam yang ke-27. Bahkan bisa jadi di malam ke-27 ada orang yang sakit, ada orang yang mungkin terhalang, dia lagi musafir misalkan, sehingga dia susah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau dipastikan tanggal 27 Ramadan. Makanya masalah muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikannya agar ada rahmat bagi kita. Kita bisa memperbanyak zikir di malam-malam lain, bisa memperbanyak sedekah, dan punya banyak kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, kenapa Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau sebutkan ini sebagai sebuah ikhtibarun lahum, untuk menguji orang-orang beriman sejauh mana keseriusan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka betul-betul serius untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka semenjak tanggal 21 mereka akan menyingsingkan lengannya, bersiap-siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus sampai malam ke-30. Artinya apa? Orang yang serius tentu akan berusaha dari hari pertama malam 21 sampai malam yang ke-30. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan kepada kita, innalillahi fih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, lailatan, memiliki satu malam, khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha, siapa yang diharamkan untuk mendapatkan malam tersebut, kebaikan malam tersebut, faqad hurima, maka selama-lamanya dia akan diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Makanya ma'asyiral muslimin, ini mumpung di 10 akhir bulan Ramadan, kita semangat untuk memperbanyak amal soleh kita, terutama di malam hari. Kita hidupkan malam-malam kita dengan zikir, dengan tilawah, maupun dengan sholat. Kalau ada yang bertanya, amal mana yang paling utama untuk dilakukan di 10 malam akhir bulan Ramadan? Yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, menurunkan ampunan yang begitu banyak. Kemudian selanjutnya memperbanyak doa kepada Allah, memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kita yang ke-22, mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberi semangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan 10 akhir bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk memperbanyak pundi-pundi amal soleh kita, dan kita termasuk mereka yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.